puluhan ribu massa buruh sejak pagi pada 1 Mei tahun 2025 sudah memadati kawasan Monas atau Monumen Nasional di Jakarta Pusat. Sebuah momen langka, karena massa buruh mampu dan bisa mendekati kawasan Istana Negara. Biasanya mereka sudah dihentikan di kawasan Patung Kuda di Jalan MH Thamrin, namun kali ini berbeda. Pada momen Hari Buruh, mereka diizinkan masuk hingga lapangan Monas yang sangat dekat dengan Istana Presiden Prabowo. Para buruh di hari itu memang sedang melakukan aksi unjuk rasa dan sidang akbar dalam rangka merayakan Hari Buruh Internasional atau yang dikenal dengan May Day. Tidak hanya lokasi acara, momen Hari Buruh tahun ini juga sangat istimewa karena kehadiran Presiden Prabowo di tengah-tengah masa aksi. Momen itu jarang terjadi. Bahkan mungkin baru Presiden Prabowo yang berani menemui puluhan ribu massa buruh dan menyampaikan orasi dengan berapi-api. Sikap Prabowo itu mungkin sebagai balas budi terhadap buruh, yang diakui sebagai salah satu bagian penting atas terpilihnya menjadi presiden. Bahkan Presiden mengaku setelah 4 kali gagal dalam pencalonan presiden, pencalonan kelima baru berhasil. Salah satunya adalah berkat dukungan dari para buruh. Presiden Prabowo Subianto mengaku merasa menjadi seorang pimpinan buruh, petani, nelayan, hingga orang-orang susah. Prabowo merasa terus mendapat dukungan dari elemen masyarakat tersebut dalam kontestasi pemilihan presiden di beberapa periode. Dalam orasinya yang berapi-api, Prabowo memberikan kado kepada para buruh, yaitu dengan memberikan perlindungan dan menghapus berbagai peraturan juga perundang-undangan yang merugikan buruh. Prabowo pun berjanji, pemerintah di bawah kepemimpinannya akan bekerja sekeras-kerasnya untuk memberantas kemiskinan di Indonesia. Hadiah untuk para buruh yang dijanjikan oleh Prabowo antara lain akan dibentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang bertugas mempelajari keadaan buruh. Selain itu, ia juga akan membentuk Satgas PHK guna menghindari terjadinya PHK semena-mena dan merugikan buruh. Janji lainnya yang diberikan Presiden adalah akan segera disusunnya Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Satu hadiah yang sangat istimewa dilihat selama ini selalu menjadi tuntutan para buruh. Setiap kali melakukan aksinya adalah akan segera dihapuskannya sistem kerja outsourcing. Saudara-saudara sekalian, juga kita akan segera meloloskan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Wakil Ketua DPR yang hadir, Pak Dasko, Pak Sufmi melaporkan ke saya, minggu depan RUU ini segera akan mulai dibahas. Mudah-mudahan tidak lebih dari 3 bulan undang-undang ini akan selesai kita bereskan. Juga saran dari Pak Jumhur, Undang-Undang Perlindungan Pekerja di Laut, pekerja di industri perikanan, pekerja di kapal-kapal, kita juga segera akan membentuk undang-undang itu. Jadi kami Satgas PHK dan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional ini akan mempunyai peran yang sangat penting. Saudara-saudara sekalian, saya juga akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional mempelajari bagaimana caranya kita kalau bisa tidak segera tapi secepat-cepatnya kita ingin menghapus outsourcing. Bahkan dalam kesempatan tersebut, Prabowo berjanji akan menyetujui Marsinah sebagai pahlawan nasional jika sudah diusulkan oleh berbagai elemen buruh. Sejauh ini, Marsinah dikenal sebagai pejuang buruh yang harus meninggal dunia setelah mengalami berbagai siksaan dalam bekerja, guna berjuang mencari nafkah. Sebagai informasi, Marsinah adalah buruh wanita asal Nganjuk, Jawa Timur, merupakan anak dari pasangan Astin dan Sumini di Desa Nglundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk pada tahun 1989. Marsinah hijrah ke Surabaya untuk mencari pekerjaan. Dia pertama kali bekerja di pabrik plastik SKW, kawasan industri rungkut, namun gajinya jauh dari kata cukup. Sehingga untuk memperoleh tambahan penghasilan, Marsinah juga berjualan nasi bungkus di sekitar pabrik seharga Rp150 per bungkus.
Marsinah terkenal vokal terkait kesejahteraan buruh, bahkan terkenal sebagai aktivis dalam Organisasi Buruh Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI). Unit kerja PT CPS, suaranya yang vokal memperjuangkan nasib buruh, membuat Marsinah harus kehilangan nyawanya. Pada 9 Mei tahun 1993, jasad Marsinah ditemukan dalam kondisi mengenaskan di sebuah gubuk di Dusun Jegong, Nganjuk, Jawa Timur. Namun, hasil forensik menyatakan Marsinah sudah tewas sehari sebelumnya. Motif pembunuhan kematian Marsinah langsung dikaitkan dengan sikapnya yang vokal dalam menyuarakan nasib para buruh. Marsinah memimpin unjuk rasa kenaikan gaji 1.700 menjadi 2.250 pada 4 Mei tahun 1993. Namun, karena negosiasi dengan perusahaan tidak menemui titik terang, akhirnya Marsinah dan kawan-kawannya menempuh cara yang lazim dalam gerakan buruh, yakni mogok kerja.